para penguji semuanya, terutama penguji yang baru pertama kali menguji. Melalui video ini saya akan berusaha menjelaskan secara singkat cara melakukan penilaian untuk ujian exit OSCE FKUPH yang secara rutin akan dilaksanakan setiap 3 bulan. Saya akan berusaha sesingkat mungkin dan semoga cukup jelas dan tidak takes time sehingga cukup waktu bagi para penguji untuk menontonnya hingga tuntas. Jadi di sini saya tunjukkan dulu bagaimana format soal. Bagi yang sudah terbiasa pasti sudah tahu persis. Jadi di sini yang dihitamkan ini analisis misalnya fisik, pendidikan diagnosis, tata usaha farmakoterapi, komunikasi dan edukasi, perilaku profesional. Berarti poin-poin ini yang nanti dinilai terhadap mahasiswanya. Di sini ada instruksi penguji. Di sini dibaca saja dan disampaikan ke mahasiswa hasil-hasilnya bila mahasiswa melakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi. Di sini juga dicantumkan instruksi peserta dan di sini hasil-hasilnya juga sudah dicantumkan semua, nanti disampaikan ke peserta bila peserta melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian di sini ada instruksi pasien standar yang harus dicek ke pasiennya apakah pasiennya benar-benar melakukan sesuai dengan instruksi pasien ini supaya mahasiswa tidak salah. Yang lebih penting dalam nilai adalah ini, rubrik. Jadi, rubrik ini kita nilaikan ke mahasiswa berdasarkan yang dilakukan mahasiswa. Nilai 3, ini kan di kolom 3, ini berarti mahasiswa melakukan yang lengkap sesuai dengan poin-poin. Apabila ada yang berkurang atau tidak lengkap, akan semakin berkurang nilainya sesuai dengan poin-poin yang ada. Misalnya dari 12, apabila mahasiswa melakukan 12-12-nya poinnya 3 sesuai dengan kolom ini ya. Poinnya 2 apabila melakukan 6-8, poin 1 dan 4-5. Ini di row anamnesis. Kemudian ada row pemeriksaan fisik sama row diagnosis dan diagnosis penunjang. Sesuai dengan setiap soal beda-beda apa saja yang dinilai, row-nya, tata laksana farmakoterapi, komunikasi dan edukasi, kemudian perilaku profesional. Perilaku profesional akan dinilai pada semua station. Nah, setelah melihat mahasiswa melakukan selengkap apa dan menentukan mahasiswa mendapat nilai berapa, 0, 1, 2, ataupun 3, kita isikan ke lembar Excel. Lembar Excelnya contohnya seperti ini. Jadi di sini ada nama mahasiswa, kemudian ini ada, bisa digeser-geser ya. Tuh ada poin-poin yang dinilainya. Jadi misalnya pemeriksaan fisik, mahasiswa namanya ini. Nah, ini skor ini. Yang tadi 0, 1, 2, 3 tadi sesuai rubrik tadi, yang 0, 1, 2, 3 diisikan di kolom skor. Jadi tugas penguji hanya mengisi di kolom skor. Jadi setiap mahasiswa skor pemeriksaan fisik berapa, skor pemeriksaan penunjang berapa. Yang tadi ya kalau lengkap 3 kurang bisa 2, 1 atau 0 sesuai dengan yang ada di kolom tersebut. Yang ada di kolom rubrik tadi diisikan di sini mahasiswa ini nilai berapa, 0, 1, 2 atau 3 di setiap bidang pemeriksaan, di setiap row yang diperiksa tadi atau yang dilakukan. Kemudian jangan lupa diisi juga setiap mahasiswa global rating. Global rating di sini dapat dilihat bahwa ada 0, 1, 2, 3 juga untuk setiap mahasiswa. Jadi global rating ini adalah penampilan atau performance setiap mahasiswa. Apakah dia sudah menunjukkan performance layak menjadi dokter atau tidak. Ya, jadi belum tentu performance-nya jelek walaupun mungkin skor-skornya ini banyak poin yang kurang. Jadi performance-nya kepercayaan dirinya, kemudian kelancarannya itu di global rating. Jadi cuma sekali dinilai setiap mahasiswa. Maksudnya kalau yang skor-skor tadi kan banyak nilai pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, secara umum performance-nya di global rating. Apakah tidak lulus atau borderline, lulus atau superior. Itu performance mahasiswa tersebut sesuai dengan yang para penguji amati pada saat mahasiswa melaksanakan ujian, melakukan pemeriksaan, melakukan analisis dan lain-lain terhadap
pasien standar maupun manekin melakukan tindakan juga. Kemudian setelah ini harus diisi semua sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diuji. Setelah ini diisi semua, jangan lupa ingat global rating, di save, kemudian di email ke email Dr. Veronica Wiwing. Di komputer masing-masing nanti bisa di-emailkan, bisa dibuka emailnya masing-masing, kemudian di email file ini di-attach, di email ke Veronica Wiwing, file yang sudah diisi ya. Jadi yang diisi sekali lagi hanya skor setiap bidang atau tiap ranah yang dinilai, komunikasi, terapi, diagnosis, kemudian global rating jangan lupa diisi. Yang mengenai bobot dan hasil tidak usah dipedulikan karena nanti ini adalah tugas dari tim OSCE manajemen yang akan mengurusi bobot dan hasil. Penguji hanya mengisi kolom skor pada setiap kompetensi dan global rating. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh besok langsung ditanyakan ke koordinator, yaitu saya atau Dr. Troce atau koordinator yang lain yang sedang bertugas. Sekian, terima kasih.